Suaraku memujimu, Allah yang setia.
jadi pelaku, serupa gambaranmu, dan berharga di matamu. Yesus, pada mulai cahaya yang menyerahku, memberikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku menyucimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku, agar hingga sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku, agar hingga sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku, agar hingga sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku, agar hingga agar hingga bagimu, agar hingga bagimu. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan puji dan sembah-Mu Yesus. Haleluya, 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 Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan.
hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini. Ternyata Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib bukanlah satu hal yang sia-sia Tuhan. Dan yang berharga menebus kehidupan kami. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih buat segala apa yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih untuk pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa setia ada buat kami Tuhan. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami mohon Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sudah setia kepada-Mu Tuhan. Sampai tiba masanya kami berjuang kembali dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih setiap umat-Mu yang sudah hadir di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami yang datang dengan segala kelemahan Tuhan, yang datang dengan segala pergumulan Tuhan, yang datang dengan segala persoalan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bawa padamu, sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup membebaskan kami dari segala pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kuasai ruangan itu, lebih kuasai kehidupan kami, supaya Roh Kudus kiranya benar-benar bekerja di antara kami semua, merawat kami pribadi lepas pribadi. Ampuni segala kelemahan, kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan. Sepanjang waktu Tuhan, kami secara manusiawi Tuhan, kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sungguh kami mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun. Layakan kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa layak memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak meragukan kasih setia Tuhan ya. Amin. Sebab dengannya kita sanggup berjalan melewati masa demi masa. Haleluya. Sampai kemuliaan samanya.
kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bacalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bacalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Haleluya, Dia adalah Allah yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan kita. Dia yang sudah setia sampai mati di atas kayu salib. Kita akan memberikan korban persembahan, dan sebelumnya Saudara Samuel akan berdoa untuk persembahan. Bapak kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu Bapa, sehingga Engkau masih izinkan kami untuk kembali berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih setia-Mu yang telah kami alami sepanjang minggu ini Tuhan. Bahwa saking kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Dan kiranya pada kesempatan kali ini Tuhan, kami memberikan sedikit korban persembahan kami Bapa, apa yang kami peroleh selama satu minggu ini Tuhan. Korban persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa, boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau kuduskan dan sucikan hati kami Bapa dalam memberi persembahan ini Tuhan. Engkau ampuni Tuhan jika mungkin kami memiliki pemikiran yang salah ataupun perbuatan yang salah Tuhan. Kau kuduskan kami, sucikan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena memberikan persembahan ini. Dan kiranya doa kami menjauh dari kesempurnaan yang kami laksanakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa hingga sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mau setia? Bapak Ibu mau setia? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus yang setia sampai mati. Apakah alasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus yang setia sampai mati. Apakah alasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati.
untuk kasih setianya, setialah sampai akhir. Kita mengaminkan pujian ini. Amin. Tapi sudah kita hadapi sendiri ya, bahwa sudah banyak hamba Tuhan yang sudah berpulang. Mereka memberikan teladan iman yang luar biasa. Mereka setia sampai mati. Begitu dengan kita akan memohon kuasa Tuhan untuk senantiasa memampukan kita menjadi anak-anaknya yang setia. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan menerima berkat tubuh dan darahnya. Ya Tuhan yang senantiasa ada di dekat kita, ya Tuhan yang senantiasa setia, Dia Allah yang berjanji dan tidak pernah meninggalkan janji.
sekali kau ingkari kesediaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu karena Tuhan sepertimu Yesus kau anakku yang setia. Mohon Tuhan yang berjanji tak sekali kau ingkari kesediaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku keselamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu karena Tuhan sepertimu Yesus kau anakku yang setia. Karena Tuhan sepertimu Yesus kau anakku yang setia. Karena Tuhan sepertimu Yesus kau anakku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, Kau Allah yang setia. Juga kami seharusnya juga setia kepada Engkau Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini, kami percaya hanya kami dasarkan untuk kemuliaan akan namamu Tuhan. Terlebih sebentar lagi kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkan. Ampunilah segala dosa kami, ampunilah ketidaklayaan kami. Layakkanlah kami untuk mendengarkan akan firman-Mu, sehingga apa yang kami perbuat itu adalah firman yang tertanam dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama akan menikmati akan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan sucikan dan kuduskan semua jemaat yang ada pada saat ini. Hanya kami serahkan dalam tangan-Mu, kami serahkan dalam kekuatan-Mu. Hanya Engkau yang akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, situasi saat ini yang selalu ya bagi kita semuanya mengurangi rasa damai sejahtera yang ada dalam setiap kehidupan setiap umat manusia. Namun Bapak Ibu yang terkasih, ini tidak dialami oleh kita, oleh bangsa kita, tapi seluruh dunia mengalaminya. Ya, memang Bapak Ibu yang terkasih, dengan adanya bencana COVID-19 ini, ada yang mengatakan bahwa dunia ini harus direm, Bapak Ibu yang terkasih ya. Dunia ini harus stagnan atau diberhentikan sementara, ya, untuk direstart. Ya seperti itu ya, karena kehidupan dunia ini mulai situasi kalau tidak ada COVID ya, saat ini glamornya sudah luar biasa Bapak Ibu yang terkasih ya. Namun dengan adanya COVID ini mulai diberhentikan, ya, mulai ditata ulang ya, kita harus berhati-hati Bapak Ibu yang terkasih ya. Namun itu adalah segi positif daripada kita memandang bagaimana bencana yang ada.
Tetapi ada satu segi Bapak Ibu yang terkasih yang juga harus kita waspadai. Dengan adanya hal yang demikian, maka semua kegiatan harus dibatasi, ya, termasuk bagaimana kita melakukan akan firman. Ini harus kita mulai memakai hikmah, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Kita harus tetap tunduk dengan peraturan pemerintah. Kita harus tetap tunduk dengan prokes, ya, dimana semua ini sudah diatur sedemikian rupa. Kita harus tunduk, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Kalau tidak, ya, bukan saja sanksi. Bagaimana kalau kita terkena dengan yang namanya wabah ini? Karena ini luar biasa. Apalagi yang sudah mempunyai namanya komorbid. Ya, apa itu komorbid, Bapak yang terkasih, ya? Mereka yang sudah membawa penyakit, ya, yang sangat disenangi oleh COVID ini, yaitu apa? Yang terutama yang pernapasan, asma. Ya, PO5 itu penyakit pernapasan, Bapak yang terkasih, ya. Orang yang sudah kena asma akut, ya, begitu terkena ini langsung, ya sudah. Nomor 2 yang mungkin punya penyakit diabetes, yang ketiga jantung, yang selanjutnya ginjal, dan yang selanjutnya orang yang tidak punya penyakit. Ini Bapak Ibu yang terkasih harus berhati-hati. Sehingga kalau kita mengalami ini, kenapa kok pemerintah begitu, ya, anggaran semua diberikan untuk ini? Karena apa? Kadang-kadang orang yang tidak punya penyakit, Bapak Ibu yang terkasih, yang kuat istilahnya, yang imunisasinya kuat, dia tetap membawa penyakit itu. Akhirnya ini bisa menyebar pada orang yang lain, ya, sehingga diminta untuk balik yang mempunyai komorbid atau yang tidak, tetap semuanya harus berhati-hati melaksanakan prokes, Bapak Ibu yang terkasih, kan? Kalau ini tidak kita laksanakan, kita lihat segi yang lain akan hancur, ekonomi, ya, ini tetap harus kita laksanakan. Kalau nggak kita laksanakan, bagaimana, Bapak Ibu yang terkasih, ya? Kita melihat toko-toko akan tutup, ya. Kita melihat bank-bank yang akan mengalami sangat luar biasa, ya, karena perputaran uangnya, Bapak Ibu yang terkasih, orang kredit nggak bisa bayar. Apa untuk bayar? Mereka nggak bekerja. Nah, ini yang akhirnya pemerintah sebenarnya mengambil satu sikap, yaitu sikap ekonomi, ya. Lalu kesehatan yang akan didukungnya, ya, dengan dengan nanti yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih, memang ada pengorbanan, ya, masih di sana sini tinggi. Pemerintah lockdown enggak mau, ya. Kenapa kok enggak mau, ya? Karena kalau lockdown itu semuanya harus berhenti. Ya, kemarin lockdown 2 minggu aja, yang waktu-waktu tahun kemarin itu kita melihat laporan-laporan dari keuangan, sektor keuangan hancur total, Bapak Ibu terkasih, ya, hancur total, ya. Sehingga sekarang ini namanya diganti dengan PPKM, ya. Jadi pembatasan kerumunan massa, yang dibatasi massa itu aja ngerumun, ya. Termasuk ibadah, ya. Ibadah ini sebenarnya dengan peraturan PPKM pun dibatasi, ya. Nah, ini loh Bapak Ibu yang terkasih, ini membuat bagaimana keimanan kita diuji, ya. Bagaimana kehidupan kita mulai diuji, ya. Kita tetap maju apa enggak di dalam iman, ya. Apakah kita berhenti, kita tak ketakutan, kita di rumah saja, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ke gereja. Bahkan kan nggak ke gereja, kita nggak ngapa-ngapain. Yang jadi sekarang yang justru perusahaan yang sangat maju sekali, yaitu penjual pulsa, ya kan? Paketan itu laris sekali, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Yang namanya Telkomsel ini sekarang ini labanya berlipat-lipat, ya. Karena orang-orang banyak yang di rumah, akhirnya apa? Buka paketan, ya. Ini Bapak Ibu yang terkasih, sehingga ada satu sisi yang saat ini mau saya tunjukkan, yaitu bagaimana sisi ini sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam kita bersama-sama untuk menikmati kedekatan kita dengan Tuhan, ya. Dalam Matius 23 ayat 11, Bapak Ibu yang terkasih, Matius 23 ayat 11, monggo ini Mbak yang untuk menayangkan Matius 23 ayat 11, ya.
Baik, Bapak Ibu buka saja di dalam Alkitab masing-masing dalam Matius 23 ayat 11 ya. Kita akan melihat dan kita akan membaca ya. Saya akan membaca, Bapak Ibu membaca pelan-pelan saja, lemik-lemik katanya bahasa Jawa ini. Matius 23 ayat 11 sudah ketemu Bapak Ibu yang terkasih. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini bukan M besar tuh Bapak Ibu yang terkasih. Berarti menjadi siapa? Pelayan. Mu ini siapa? Kita sendiri. Ya. Berarti bagaimana adakah orang yang mau melayani kita? Ya. Padahal dikatakan di sini barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, situasi yang seperti ini Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap dituntut untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Menjadi pelayanmu itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Di mana manusia masih tetap ya dibatasi dengan keegoisan diri. Manusia masih tetap dibatasi dengan harga diri. Ya. Manusia masih dibatasi dengan pemikiran-pemikiran bahwa dirinya lah yang paling benar. Atau manusia masih dibatasi dengan akulah yang mungkin ya terkaya. Padahal di sini dikatakan, dan siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ya kalau kita masuk di dalam organisasi gereja, tidak sama dengan organisasi pemerintahan. Ya, kalau di organisasi pemerintahan semakin tinggi jabatan kita, semakin kita dihormati, semakin kita diberi fasilitas. Tetapi kalau masuk dalam organisasi pelayanan, semakin jabatan kita semakin tinggi, ya, semakin kita rendah di hadapan yang kita layani. Ya, ini memang teori dunia dengan teori dengan teori yang ada di dalam rohani yang Tuhan ajarkan terbalik Bapak Ibu yang kasih ya. Sehingga kalau dikatakan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar itu ya, itu sebenarnya adalah tugasnya satu, melayani jemaat. Saya tugasnya satu, melayani jemaat. Ibu gembala tugasnya satu, melayani jemaat. Jadi semakin tinggi tingkatannya. Jadi kalau saya kumpul hamba Tuhan seluruh Indonesia ya biasanya kita kumpul itu. Kalau saya melihat hamba Tuhan yang masih ya makan rebutan, pada saat makan rebutan dalam situasi apa masih koyok egonya yang keluar ya. Saya hanya bertanya apakah ini hamba Tuhan atau perlu patut dipertanyakan ya. Ini loh Bapak Ibu yang terkasih. Kalau hamba Tuhan yang seperti ini bagaimana dengan jemaatnya ya. Jadi kita dituntut Bapak Ibu yang terkasih saat ini bagaimana kita melayani sesama kita ya. Bagaimana cara kita. Tuhan sudah memberikan tuntunan dalam setiap kehidupan kita ya. Sehingga kalau di dalam yang kita perkecil lagi di dalam rumah tangga, seorang bapak yang seharusnya menjadi pemimpin, ya memang pemimpin, memang imam, ya. Tetapi seorang bapak yang menjadi imam bukan penguasa, karena dia dikatakan bahwa sebagai pelayan, dia harus melayani rumah tangganya, dia harus melayani istrinya, dia harus melayani anak-anaknya. Kalau pendidikan tetap dilakukan. Kalau ada anak salah tetap dilakukan. Bukan anak salah dibiarkan. Aku kan pelayannya, tidak. Bukan itu artinya Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Tetapi bagaimana kita seorang imam atau ibu-ibu yang saat ini single, ya, bagaimana bisa melayani anak-anak? Dan pelayanan ini pun Bapak Ibu yang terkasih, yang lebih terkecil lagi ditujukan pada kehidupan kita. Bagaimana hidup kita bisa melayani, ya, memberikan diri untuk melayani pada yang lain, ya. Karena pada saat itu dalam Matius 20 ayat 28 Bapak yang terkasih, ya, dicontohkan oleh Tuhan Yesus pada saat dia ada dalam dunia
Bagaimana dikatakan? Ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Tuhan Yesus saja yang seharusnya, ya, dia bertata di surga sana, Allah yang bertata, dia mau datang dalam dunia ini, punya satu misi, yaitu melayani kita umat yang berdosa. Sebenarnya inilah misi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana hidup kita mau saling melayani. Saya percaya kalau hidup kita saling melayani satu dengan yang lainnya, tidak akan banyak gesekan dalam kehidupan kita semuanya. Juga Bukit Sion ini tidak akan banyak gesekan antara pelayan saling melayani dan tahu bahwa yang dilayani itu adalah Allah. Nah, yang dilanda kemuliaan daripada Allah. Ya, antar jemaat, ya, antar seksi tahu yang dilayani itu adalah Allah. Ya, dan saling melayani. Bagaimana kemajuan supaya jemaat ini semakin maju, bukan maju di glamornya. Ya, ada pesta akan di luar kelihatan glamor, tapi setelah kita keluar karena tidak ada saling melayani, seakan-akan kita nggak kenal satu sama lain. Padahal kita itu saudara seiman. Bahkan kita bergereja bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun. Ya, kita bergereja di tempat ini, saya percaya rata-rata ada banyak yang mulai kecil, ya, termasuk saya mulai kecil. Ya, kalau dihitung hampir 50 tahun lebih saya berada di tempat ini. Ya, bayangkan Bapak Ibu yang terkasih ya. Tetapi apa yang bisa saya perbuat? Ya, kalau saya hanya di sini datang, ya, untuk menunjukkan saya melayani setelah saya itu menghilang. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dengan adanya demikian persatuan dan kesatuan GBPS Bukit Sion, ya, yang sudah dicanangkan dengan GBPS semangat, ya, itu tetap semangat dalam segala hal. Ya, ya, saya sangat senang dengan adanya WhatsApp, ya, tapi isinya saya lihat memang setiap pagi saling menyapa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, saling melayani, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jika ada saudara kita satu dengan yang lain mungkin jatuh, ya, perlu kita angkat, kita tolong, ya. Mungkin jatuh di dalam hal perkataan atau dalam hal apa, ya, kita harus berikan kekuatan. Atau mungkin jatuh dalam bidang ekonomi, mari kita saling membantu, ya. Dan juga kita jangan merasa minder Bapak Ibu yang terkasih ya. Terus terang aja, karena ini adalah rumah kita, ya. Sharing, ya. Boleh langsung ke Bu Gembala, Bu, saya mengalami seperti ini, sehingga Bu Gembala pun bisa berjalan, bisa apa yang dilakukan. Ya, jangan sampai kita di sini nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu di bawah tahu si A seperti ini, si B seperti ini, ya. Sharing, silakan lewat WhatsApp bisa, ya. Lewat ketua komisi-komisi masing-masing bisa, ya. Lewat Pak Giarto pendoanya, Pak Giarto saya titip doa karena saya seperti ini. Boleh Bapak Ibu yang terkasih, gunakan semua yang ada. Dan di sini kita punya prinsip, mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Bukit Sion semangat? Semangat. Mana semangatmu? Haleluya. Mari Bapak Ibu, walaupun di luar pandemi seperti ini, situasi yang seperti ini Bapak Ibu yang terkasih, tetapi kalau prinsip ini kita lakukan saling melayani, ya. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu sifat positif, ya, daripada keadaannya kita manusia ini tetap memposisikan positif supaya hati kita tidak istilahnya apa ya, ketakutan atau hati kita tidak susah. Karena penyakit ini salah satu lawannya adalah hati yang gembira. Ya, sesuai dengan firman toh. Ya. Belum ada, mereka belum kenal yang namanya ada satu hal yang saat itu dikatakan salah satu obatnya adalah hati yang gembira, Bapak Ibu yang terkasih ya. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, salah satu hal yang kita melihat yaitu yang kepositifannya Bapak Ibu yang terkasih,
dengan adanya ini kita akan dengan tetangga itu saling memperhatikan. Ya, kalau ada tetangga yang terkena, mau tidak mau Bapak Ibu yang terkasih harus memperhatikan apa? Karena pemerintah sudah juga ada juklatnya. Tetangga kiri kanan atau yang merasa bahwa dia tahu, supaya kalau dia mengadakan isoman yang mandiri itu, isoman itu mau tidak mau dia kan nggak boleh keluar kemana-mana. Dia tidak boleh berbelanja. Keluar pagar pun dia tidak boleh, karena dia membawa penyakit. Sampai jalan apa? Tonggone ya kudu ngerti, ngirimi beras, ya kan? Ngirimi makanan, ya, di channel di pagar Bapak Ibu kasih ya. Ya, karena di wilayah kami ada yang seperti ini, walaupun agak jauh. Ya, ada makanan di channel, ada beras yang ditaruh di situ, ya, ada pokoknya di sama tetangga kiri kanan sama RT itu dilayani Bapak Ibu yang kasih ya. Dan juga ada yang kalau mungkin dia telepon ke RT-nya atau tetangganya, Bu, gas saya habis, ya dibelikan gas, ya. Ini berarti apa Mbak? Dicoba orang ini dicoba untuk bagaimana melayani orang lain. Karena sebenarnya orang yang melayani inilah yang terbesar Bapak Ibu kasih. Jadi kita jangan acuh kalau ada saudara kita apalagi atau ada tetangga kita yang terkena ini, biarkan dia di rumah. Mari tetangga yang lain sampai 14 hari ya, untuk ngerumat orang ini. Nah, ini sudah diajarkan. Sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan kita terlebih dulu, ya, bahwa hidup kita ini untuk saling melayani. Jadi firman sudah terjadi saat ini, yang terkasih ya, supaya kita saling memperhatikan tetangga kiri kanan kita, ya, kita saling memperhatikan. Mungkin kalau di kampung ini sesuatu yang biasa mudah ya. Bagaimana kalau di perumahan? Mungkin masih Simon, ya di perumahan, bisa tutup belum mungkin bangun lain hotel. Langsungnya mah hotel 14 hari ya cuma ya. Tapi kalau di kampung kan rasakan untuk nyewa hotel, untuk nyambut gawe itu cuma ada 14 dino. Pemane kalau dia campur saya ini tukang nanti bikin apa? Makan dari mana? Kalau nggak tetangganya yang harus memberikan. Kalau kita biarkan dia belanja, kita biarkan dia bekerja, dia akan menyebarkan penyakit kemana-mana ya. Jadi ini loh Bapak Ibu yang terkasih, saling melayani. Ternyata Tuhan sudah mengajarkan terlebih dulu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini Alkitab lebih update. Sebenarnya Alkitab lebih sempurna ya, dari kitab-kitab manapun Bapak Ibu yang terkasih ya. Karena lebih sistematis. Ya, Alkitab lebih sistematis. Kalau mau membacakan Kejadian sampai Wahyu, bagaimana sistematisnya Alkitab ini? Nggak mencolok-mencolok. Bagaimana ceritanya seorang nabi diceritakan mulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Bagaimana satu bangsa diceritakan mulai raja-raja A, B, C, D, dan D, lengkap Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga dengan Alkitab ini kita tahu bahwa ini adalah buku satu-satunya terlaris di dunia, karena memang dia yang paling sempurna. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, melayani ya, satu dengan yang lainnya, melayani dengan sungguh-sungguh. Semakin kita kenal dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan kita, semakin kita melayani terhadap manusia ya. Karena di sana adalah yang ada namanya kerendahan hati Bapak yang terkasih. Bagaimana menghadapi manusia dengan kerendahan hati. Karena Tuhan mengatakan, pada saat aku lapar, pada saat aku tidak memakai baju, pada saat aku terpenjara, engkau sudah melayani aku. Pelayanan ini sangat luar biasa Bapak yang terkasih. Semakin orang mengenal Tuhan ya, semakin dekat dengan manusia untuk melayani. Jadi bukan semakin kita kenal dengan Tuhan kita, semakin kita jauh dengan orang lain. Ya, ini salah. Sehingga dikatakan bahwa kekristenan itu bukan agama Bapak yang terkasih. Kekristenan itu adalah tingkah laku kita. Bagaimana hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita baik terhadap manusia. Ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh dengan manusia. Oh, kamu bukan orang Kristen, aku nggak akan mau dengan kamu. Ya,
Tidak diajarkan seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih ya. Oh, kamu tidak searah dengan saya, makanya kamu tidak usah dekat sama aku nggak mau mendekati kamu. Karena kamu tidak seiman, kamu tidak seagama. Tidak boleh, orang Kristen tidak boleh seperti itu. Ya, apapun yang ada, agama apapun yang ada, ya tetap Tuhan mengatakan karena dengan saling melayani, terutama kepada saudara-saudara kita, terutama pada saat kita berjemaat. Di dalam jemaat inilah kita tunjukkan bagaimana kita saling melayani. Lalu juga bagaimana dalam keluarga kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, kalau ini diterapkan, maka ada sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, ku tinggalkan damai sejahtera, akan kita rasakan Bapak Ibu kepada semuanya. Ya kan? Ibu, suami terhadap istri, bagaimana suami melayani istri, bagaimana istri melayani suami. Ya, anak-anak terhadap orang tua terhadap anak-anak, bagaimana orang tua itu bisa melayani anak-anak, mengantarkan anak-anak sebagai generasi penerus ini, ya, untuk menjadi generasi yang lebih daripada orang tuanya, dan bagaimana anak-anak melayani orang tuanya dengan sungguh-sungguh, ya. Karena saat ini sudah luar biasa Bapak Ibu yang terkasih, ada anak menggugat orang tua, ada orang tua menggugat anak, ya. Ya, kalau hidup kita saling melayani tidak mungkin akan terjadi ini Bapak Ibu yang terkasih ya, sehingga ada damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ya, ada beberapa hal yang mempengaruhi di dalam kehidupan manusia ini. Mengapa manusia ini sulit untuk saling melayani? Ya, mengapa saling sulit melayani? Ya. Yang pertama adalah pengaruh daripada karakter dan pola pikir. Ya, karakter itu adalah pembentukan manusia sejak dia lahir. Ya, pola pikir itu adalah pembentukan manusia pada saat perjalanan kehidupan. Ya, itu harus Bapak Ibu tahu bahwa setiap manusia mempunyai karakter dan pola pikir. Dan ini adalah HAM. Ya kan? Diatur, ini adalah HAM. Ya, hak asasi manusia yang paling dalam. Dan ini tidak bisa dipaksa, tetapi kalau mau berubah adalah dari dirinya orang itu sendiri. Ya. Padahal di dalam Roma 12 ayat 2 ya, untuk mengubah ini ada dalam Roma 12 ayat 2, dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang diubah dulu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa dikatakan di sini? Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi adalah pikiran Bapak yang terkasih. Jadi selama orang tidak mau merubah pikirannya, dia tetap bertahan pada karakter dasar. Karena karakter dasar manusia itu bebas Bapak yang terkasih. Ya, karakter dasarnya itu adalah manusia itu bebas, namanya free apa namanya? Free will, apa namanya itu? Ya, free will ya, atau free will bahasa mana? Bahasa Maduranya. Ya, namanya free will katanya seperti itu ya. Manusia itu karakternya bebas Bapak dan kasih ya. Dan pola pikirnya mengikuti ya kehidupannya. Nah, di sini dikatakan selama tidak ada pembaruan budi, ya, selama tidak mau pembaruan budi, pengaruh yang menjadi pola pikirnya yang lebih yang akan mempengaruhi itu semakin kuat, ya. Kalau itu pola pikirnya misalkan ini ya, makanya sekarang yang dikatakan kan orang itu parno, ya, parno itu paranoid Bapak dan kasih ya, sangat paranoid sekali terhadap negara. Sehingga putusan negara apapun Bapak Ibu yang terkasih dikatakan jelek. Ya kan? Kita kan melihat orang-orang seperti ini. Ya kan? Orang yang nggak suka sama kita orang Kristen, apapun yang dikatakan orang Kristen atau Alkitab kita ya pasti dikatakan jelek. Ya. Nggak ada baik. Ya. Nggak ada baiknya. Juga kita sama. Kalau kita menjadi parno atau paranoid terhadap ajaran orang lain, sangat paranoid sekali, apapun yang dikatakan mereka itu juga jelek, maka Tuhan tidak mengizinkan itu semuanya.
Walaupun ini ada di dalam dasar. Sehingga Tuhan mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, berubahlah dalam alam pikiranmu, berubahlah karena itu tidak baik. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa mari kita saling melayani. Kalau orang lain bagaimana? Harus mau merendahkan hati, ya, mengorbankan egosnya, ya, mengorbankan apa yang mungkin dalam kehidupannya, atau dia lebih, mungkin lebih tua lah, lebih kaya lah, lebih apalah, lebih pintar lah, dan sebagainya. Kan melayani kan harus itu, Bapak Ibu yang terkasih, yang kita korbankan. Kita ubah. Tuhan ingin mengubah dalam kehidupan kita, saling melayani tadi. Ya, jadi karakter, pola pikir dapat berubah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melakukan firman Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh, yaitu saling melayani tadi itu. Ya. Markus 7:21 dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ya. Sebab dari hati kita sudah kita perbaiki. Kenapa? Kita selalu berdoa supaya hati kita ini benar-benar layak dengan Tuhan. Ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, yaitu percabulan, pencurian, pembunuhan. Ya. Kenapa orang itu mencuri? Kenapa orang itu membunuh? Kenapa orang itu memperkosa? Kenapa orang itu selingkuh, Bapak Ibu yang terkasih? Karena timbulnya dari dalam hati. Dari dalam hati masuk dalam pikiran. Sehingga Tuhan menginginkan, mari pikiranmu ini yang suka mengolah, yang karena pikirannya akan memerintahkan, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Karena saya bawa mikin aja karena pikiran kan, gawon mikiku, cekelan jaimu, iya kan? Lek pikiranku gak merintahmu itu tak jalan, tak gelekat, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Dan ini yang akan dari kenyataan kan dalam pikiran, sehingga orang itu merasa bisa melayani, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Ya, kalau ada orang yang nggak mau, sudah, bos, itu gak usah dikawin, ya. Ini akhirnya, Bapak Ibu yang terkasih, terjadi pikiran jahat. Maka dikatakan di sini, mari, ya, pembaruan budi sangat penting dalam kehidupan kita, yang akan mengubah karakter dan pola pikir dalam hidup kita. Ya, yang kedua adalah pengaruh pengetahuan dan pendidikan, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Pengetahuan dan pendidikan ini sebagai dasar yang mempengaruhi dalam setiap kehidupan seseorang, yang ini juga bisa menghambat untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Karena pengaruh akan pengetahuan dan pendidikan ini amat sangat, ya, mempengaruhi, ya. Walaupun orang itu katakanlah pendidikannya tinggi, profesor atau apa-apa, ya, tapi kalau dia tidak memahami pengetahuan tentang bagaimana alam, ya, membentuk bagaimana manusia berhubungan satu dengan yang lain, semakin tinggi dia pendidikannya, semakin sombong, semakin dia jauh dengan orang lain, ya. Semakin tinggi dia pendidikannya, bahkan dia semakin murtad, semakin dia keluar daripada firman, karena dia tidak mengetahui pengetahuan. Dan pengetahuan ini yang dimaksud adalah bagaimana pengetahuan kita tentang firman Allah. Pengetahuan ini bisa kita perpendek lagi, bagaimana pengenalan kita dengan Allah kita. Ya, kalau kita mengetahui pengenalan kita, walaupun pendidikan kita setinggi apapun, ya, entah itu profesor, doktor, S1, S2, S3, S3, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya, ya, saya percaya semakin tinggi pendidikan kita, semakin kita ini tunduk, ya, semakin kita ini akan melayani sesama kita dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Karena sangat penting, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Ayub 28 ayat 28, ya, dikatakan demikian. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya. Jadi pengetahuan yang pertama yang Tuhan berikan, dan Tuhan pada saat Ayub dikatakan bahwa takut akan Tuhan, ya, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Jadi pengetahuan kita, semua yang ada ini tetap harus kita tujukan, ya, kepada Tuhan. Karena kita biasanya sibuk, ya, anak-anak sibuk mungkin skripsi, sibuk menggali apapun, dia lupa, dia tidak pernah bertemu dengan Tuhannya, dia tidak pernah mempelajari dengan Tuhannya, ya. Karena kelemahan saat ini kita, Bapak, harus kita akui, ya, harus kita akui.
Mereka setiap jam 4 sore mereka lari-lari untuk mencari yang namanya taman pendidikan. Kita jam 4 sore lari-lari cari wifi untuk main game. Itu anak-anak kita. Anak-anak mereka sore-sore lari-lari. Bagaimana dia mententang untuk melihat, mempelajari Alkitabnya. Tapi kita tidak. Jam 4 sore lari-lari chatting. Ini akan melemahkan Bapak Ibu yang terkasih, ya. Mari, pendidikan ini sangat penting, terutama pada pendidikan dasar anak-anak kita, ya, supaya anak-anak kita nanti tidak lupa dengan firman, tidak menjauh dengan Tuhan. Sehingga apa? Suatu ketika setelah mereka dewasa, ya, mereka ketemu dengan orang lain, mereka mulai bergaul dengan orang lain, ya, dia mulai mengadakan cuci gudang, ya, siapapun asalkan dia suka. Ini bahaya Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kalau dasar ini sudah kita tanamkan dari awal, ya, dia akan membentengi diri. Mereka membentengi diri, ya. Kita harus juga sebenarnya itulah positifnya Bapak Ibu yang terkasih, ya. Jadi jangan paranoid dengan orang lain, ya. Kita harus ambil sisi positifnya. Yang positif kita bawa Bapak Ibu, kita terapkan dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, pengaruh pengetahuan dan pendidikan itu sangat penting, ya. Pendidikan pun sangat penting Bapak Ibu yang terkasih. Karena semakin tinggi orang pendidikan, pemikirannya akan semakin tinggi, dan juga harus didasari dengan pengetahuan tentang Allah bagaimana, sehingga ini akan menjadi modal. Karena saat ini kalau Bapak Ibu mau lihat di YouTube itu, ya, tidak sedikit orang yang profesor, doktor itu mereka abdikan, yaitu untuk mengupas tentang firman Tuhan yang begitu luar biasa, ya. Dan mereka yang sudah dianugerahi pengenalan Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, mereka membagikan supaya kita kuat. Ini loh Bapak Ibu yang terkasih, pengenalan pendidikan sangat luar biasa, ya. Yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, pengaruh kehidupan di mana manusia itu dominan, pengaruh kehidupan di mana dominan manusia itu hidup. Yaitu di mana dia hidup, ya. Kalau dia dalam keluarga, itu ada dominannya biasanya di dalam keluarga. Kalau keluarga itu dia dominannya terhadap ibunya, biasanya kan anak-anak seperti itu, ya. Dia akan mencontoh apapun yang dilakukan oleh ibunya, ya. Ini mempengaruhi bahkan sifat pelayanan Bapak Ibu yang terkasih, ya. Kalau ibunya sukanya melayani, kalau ibunya sukanya untuk berkorban, pasti anak-anaknya akan mengikut. Tapi bagaimana kalau orang tuanya ini yang nggak mengenal akan firman, yang jauh, bahkan yang suka bergosip, anak-anak akan ikut. Ini berbahaya Bapak Ibu yang terkasih, ya. Sehingga untuk orang-orang tua Bapak Ibu yang terkasih harus benar-benar memberikan pengajaran firman itu dengan benar, ya, kepada anak-anak, ya. Kalau tidak tahu, lebih baik tanya yang tahu. Di sini ada Ibu Gembala, di sini ada saya, Saudara Pak Giarto. Ada orang-orang di sini yang bisa kita ajak untuk berbicara kepada mereka, ya, tanya bagaimana caranya, dan membuat kami sendiri. Bahkan yang saya tahu dalam kesaksian, justru takonnya ke orang seberang Bapak Ibu yang terkasih, lah lucu, ya. Tanya ke orang seberang, akhirnya apa? Ya ditarik sama mereka, akhirnya murtadlah mereka. Ini dominan kehidupan, ya. Ada anak yang dominannya pada ibu, ada anak dominan pada orang tua, ada anak yang dominannya pada mbak, ya kan? Jadi dominan dia hidup. Juga ada yang dominannya ada di luar kepada teman-temannya. Jadi harus kita rebut Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana cara merebutnya? Dengan kasih sayang, dengan melayani Bapak Ibu yang terkasih. Kita harus berani melayani. Jangan kalau sudah anak ini keluar bawas, kayak metu pinggat-pinggat sak arep wong. Tidak seperti itu. Tetap kita pantau, tetap kita kasih sayang mereka, biar dia tahu, bisa membedakan, oh ternyata orang tua benar-benar melakukan firman, orang ternyata firman begitu luar biasa untuk kehidupannya. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Jadi biarkan, jangankan yang dominannya harus tahu. Kalau merasa ibu atau mama atau nenek biasanya kan orang perempuan yang anak-anak lebih suka dominan, karena orang perempuan itu lebih sabar, katanya begitu, ya. Orang laki-laki itu
nggak serantangan. Sehingga anak-anak itu nggak kelet ya. Tapi ada anak-anak yang kelet sama bapaknya. Ada Bapak Ibu yang terkasih ya. Nah kalau kita merasa didominasi sama anak, tunjukkan, masukkan pengajaran-pengajaran. Kalungkan itu firman, kan begitu toh. Dalam firman kan dikatakan kalungkan firman itu ya. Ibrani 12 ayat 7 sampai 8 ya. Dikatakan demikian ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ini Bapak yang terkasih ya. Jangan nanti ya kita boleh ya melakukan kepada anak-anak itu kasih sayang yang luar biasa. Karena itu anak-anak kita. Tapi jangan salah mendidik supaya anak-anak menjadi anak-anak gampang. Anak gampang itu apa? Anak yang manja Bapak. Anak yang tidak bisa mandiri. Nah, juga anak-anak kalau sudah waktunya mandiri, belajarlah mandiri. Bagaimana caranya? Ya, nggak iso ngandol pada orang tua. Kalau umurnya nggak mandiri, ya. Dan juga anak-anak, ya. Kalau sudah umurnya jangan manja. Yang manja itu anak-anak yang kecil, Bapak Ibu. Wong anak-anak yang kecil itu manja, jadi kita gemes, ya kan? Ya, kita gemes Bapak Ibu kasih ya. Tapi memang masanya dia. Tapi kalau sudah masanya dia harus mulai menunjukkan karakter. Mari anak-anak, ya, tunjukkan, jangan menjadi anak yang manja. Ya, mulailah kita belajar untuk menuai kehidupan. Ya, ibu-ibu tinggal mendorong Bapak Ibu yang terkasih. Karena di sini dikatakan suatu ketika kita mendidik anak-anak, tidak harus anak-anak kita biarkan sakar diri yang privat. Dan dikatakan di sini kita harus berani juga mengajar anak-anak, tapi dengan kasih. Ya, ajaran kasih itu ajaran kasih sayang, Bapak Ibu, enggak ngawur Bapak Ibu yang terkasih ya. Efesus 5 ayat 15 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, ini loh Bapak dan terkasih ya. Kuncinya bagaimana kita boleh bisa melayani karakter-karakter yang ada, pendidikan yang ada, dominan dalam kehidupan yang ada. Marilah Bapak yang terkasih, kita hidup janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Begitu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengajak anak-anak, mengajak siapapun yang ada di sekitar kita, mengajak saudara-saudara kita untuk terus memajukan supaya hidup kita saling melayani. Amin Bapak Ibu yang terkasih, kita akan terus melayani di antara kita. Maka marilah Bapak Ibu, kalau persekutuan kita ingin maju, kita harus saling mau melayani satu dengan yang lainnya. Amin. Amin. Tuhan, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu yang sungguh luar biasa ini kami percaya oleh karena berkat kasih karunia Tuhan limpahkan, yang mana melayani satu dengan yang lainnya itu adalah hukum yang di dalam kehidupan persekutuan kami. Oleh karena itu sertai kami, kuatkanlah kami supaya kami dapat melakukan segala apa firman yang tertuang di dalam kehidupan kami dan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, Tuhan menyertai kami, menyertai dalam setiap kehidupan kami. Di mana Bapak, bentar lagi kami akan melaksanakan perjamuan yang kudus. Kami siap untuk melakukan, sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga kami boleh layak untuk melakukan semuanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan sekali berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak yang terkasih, kita akan persiapan untuk melaksanakan perjamuan kudus.
yang tugas mengulang kami. Nama yang dimana Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Beri syukur dalam simfoni indah. Pandai-pandai Tuhan, ajar namamu. Nama yang dimana Yesus namanya. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus yang akan saya bacakan satu firman Tuhan yang menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Terdapat dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin. Bapak yang terkasih, haleluya. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami para pelayanmu siap melakukan pelayanan dalam perjamuan yang kudus. Sucikan dan kuduskan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dan kiranya perjamuan ini akan kami bagi-bagikan dalam nama Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kami, dan semuanya akan menikmati. Engkau puaskan dengan jamuan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melakukan, dan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kudus namamu. Beri syukur dalam simfoni
roti dan anggur perjamuan. Kalau ada yang masih belum, mungkin pelayan akan memberikannya. Dan kalau sudah, mari kita persiapkan. Kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tujukan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Karena Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita berada di tengah perjamuan bersama Dia. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan kiranya menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dan kita memperingati akan kematian dan kebangkitan melalui darah dan daging daripada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita menikmati akan perjamuan ini, akan saya bacakan satu firman Tuhan dan kita akan bersama-sama akan menikmatinya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami, memberkati kami dengan makanan. Dan pada saat ini kami juga menikmati akan dengan perjamuan-Mu yang kudus ini. Kami telah makan roti Tuhan. Kami telah memakan akan daging-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami juga akan menikmati akan minuman yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Ini adalah darah-Mu yang kudus yang akan kami minum bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat minuman di tangan kanan kita. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu yang terkasih. Kita sudah menikmati akan perjamuan yang kudus kita. Kita menikmati akan darah Kristus. Kami percaya yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Tuhan menyertai Bapak Ibu yang terkasih. Melalui perjamuan yang kudus, iman Bapak Ibu dikuatkan. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur atas perjamuan yang kudus ini dan menjadikan kenikmatan dalam setiap kehidupan kami dan menumpahkan kekuatan iman dalam hidup kami. Melalui perjamuan kudus ini, kami percaya dan sangat percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan kami, Tuhan Yesus adalah yang hidup, dan Tuhan menyertai dalam hidup kami supaya sesuai dengan firman-Mu kami akan saling melayani satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur hanya kami panjatkan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk kembali dan waktu kami kembalikan kepada pemimpin. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan tetap setia melayani Tuhan sebab Tuhan lebih dulu melayani kita. Bapak Ibu, perjamuan yang sudah terima, yang sudah diterima dan boleh kita nikmati bersama-sama, kiranya boleh membawa kekuatan di dalam kehidupan kita bersama ya.
Kita akan memberikan persembahan yang kedua sebelum saya sampaikan pengumuman-pengumuman. Dan Bapak Suki akan berdoa untuk persembahan yang kedua. Tuhan Yesus, terima kasih dan ucap syukur ya Tuhan, kami boleh menikmati berkat perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kepadanya kami juga akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Tuhan, jamah setiap tangan-tangan yang memberi, berkati juga setiap kami yang belum bisa memberikan. Berkati persembahan kami, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Minggu 14 Februari 2021 ibadah raya jam 7 sampai selesai. Worship itu saudara semua, sini Ibu Indah dan Ibu Lulu. Nanti untuk Ibu Indah mau disampaikan ya. Kasih di saudara Martina, korektan Ibu Yana dan Ibu Yayu. Semua Ibu Kartika, nanti disinfektannya adik Ai ya. Adik Ai sudah bisa ya. Selasa tanggal 9 ada ibadah komunitas tugas ujian yang nanti Ibu Kori, renungannya Ibu Lilin. Hari Rabu tanggal 10 doa tugas ujian nanti Ibu Santi, dan tetap akan dikawal dan dikoordinasi oleh Bapak Sugiarto. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk foto yang belum mengumpulkan mohon segera dikumpulkan kepada saya. Nanti kalau memang tidak punya yang bentuknya cetakan, mungkin bisa foto sendiri di rumah ya, untuk data jemaat, untuk data gereja ya.
Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Kita percaya bahwa kehadiran kita karena melihat jalan kiri kita, tetapi kita memandang kepada Tuhan Yesus saja. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang bertugas pada pagi hari ini dan untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf kalau dalam pelayanan saya pagi hari ini banyak kekurangan. Kita akan bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa sebab kasih setia-Mu di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya kami sudah selesai dan kami percaya segala apa yang telah kami dengar dan apa yang telah kami lakukan pada saat ini kiranya memberkati dalam setiap kehidupan kami, memberkati umat-Mu yang ada di tempat ini sehingga ada perubahan dalam setiap kehidupan kami. Begitu kami meninggalkan tempat ini, bukan saja kami berubah di dalam kami pada saat ini, tetapi kami akan berubah sampai kapanpun, dimanapun kami berada. Sertai hidup kami Tuhan, kami serahkan hidup di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dalam setiap kehidupan kami, Tuhan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan terhadap bangsa ini Tuhan. Apapun yang telah terjadi pada saat ini, Tuhan kuatkan bangsa kami. Berikan damai dan sejahtera setiap kehidupan bangsa ini Tuhan. Sertai para pemimpin kami, mulai dari tingkat yang paling atas sampai dengan paling bawah. Kiranya Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Juga keberadaan kami, Tuhan menyertai kami. Kiranya pada saat ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir di tempat ini, mungkin karena mereka dalam situasi sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau jamah Tuhan jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan jemaat-Mu ini sehingga mereka boleh Tuhan sembuhkan, sehingga minggu besok bisa bersama-sama dengan kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Juga sertai kami semuanya, sertai para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang saat ini sudah melayani akan Engkau, baik sang leader singer, para pemain musik,
Kami serahkan semua dalam pimpinan-Mu. Engkau menyertai semua para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan menyertai juga kiranya Bu Gembala Sidang bersama dengan keluarga. Tuhan selalu memberkati dan menyertai, dan Tuhan memberikan kekuatan terhadap Ibu Gembala kami ini Tuhan. Dan terlebih lingkungan sekitar kami, Tuhan menyertai kiranya warga yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati warga yang ada di sekitar kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing. Tuhan hantar kami, tibakan di rumah kami, dan kembali kami esok akan melakukan setiap pekerjaan kami masing-masing, dan sertai kami, kumpulkan kami pada saat-saat yang Tuhan sudah tentukan untuk kami bisa beribadah di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala doa kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai dalam setiap kehidupan kita, memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.